warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta kasih sayangnya. Pada hari ini kita bisa melanjutkan mata kuliah kewirausahaan dengan tema Business Plan. Dan sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Berkat beliaulah kita bisa menikmati indahnya nikmat iman Islam. Baik adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, hari ini saya akan melanjutkan mata kuliah kewirausahaan ya. Jadi sebelum mata kuliah materi bisnis plan itu kalian sudah pernah saya sampaikan ya, sudah pernah saya info bahwa nanti di tugas akhir mata kuliah kewirausahaan ini kalian akan membuat bisnis plan. Bisnis plan ini nanti akan kalian presentasikan per kelompok. Tapi sebelum kalian mempresentasikan per kelompok yang akan saya bagikan nanti, insya Allah nanti saya akan sampaikan dulu bagaimana cara membuat bisnis plan yang baik. Jadi apa sih yang dimaksud dengan bisnis plan? Bisnis plan adalah suatu rancangan bisnis yang berisi tentang rangkuman segala sesuatu tentang bisnis yang dituangkan secara detail dalam bisnis plan. Gitu ya. Jadi tujuan dari adanya bisnis plan ini adalah untuk memudahkan pembisnis dalam menjalankan bisnisnya secara terarah dan tentunya bisa fokus dalam menganalisa bisnis. Jadi bisnis plan ini ketika nanti kita bisa membandingkan antara bisnis yang punya bisnis plan dan tidak, itu akan ada banyak perbedaan. Ketika kita mempunyai bisnis plan dalam menjalankan bisnis, ada acuan yang digunakan untuk menilai atau mengevaluasi apakah bisnis kita sudah sesuai apa yang kita harapkan atau tidak. Tapi ketika kita nanti tidak mempunyai bisnis plan dalam menjalankan bisnis kita, itu tidak ada acuannya. Sehingga apakah bisnis kita itu nanti berkembang atau tidak, kita tidak tahu. Sehingga manfaat dari bisnis plan itu adalah berguna untuk mengevaluasi apakah bisnis kita itu nanti termasuk bisnis yang memang berkembang sesuai dengan keinginan kita atau tidak, gitu ya. Jadi siapa sih yang memerlukan bisnis plan? Ada yang tahu nggak? Pemilik usaha. Terus ada lagi yang memerlukan bisnis plan. Kenapa kita harus membuat bisnis plan? Apa fungsinya bisnis plan? Pengembangan usaha. Untuk pengembangan usaha. Oke. Yang memerlukan bisnis plan siapa? Investor, pemilik usaha, dan perbankan. Ya. Kenapa pemilik usaha itu perlu membuat bisnis plan? Agar bisa dipakai acuan untuk menilai bisnisnya. Kalau misalkan pemilik usaha itu tidak mempunyai bisnis plan, itu tadi ya yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa tidak ada acuan bagaimana bisnis itu bisa berjalan atau tidak, atau sudah berjalan sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Tapi kalau menggunakan bisnis plan itu insya Allah ada acuannya, sehingga para pebisnis itu bisa menilai apakah bisnisnya itu sudah sesuai prosedur atau sudah sesuai yang kita rencanakan atau tidak. Kemudian kalau misalnya yang kedua itu perbankan atau investor ya, yang kedua investor. Investor ini membutuhkan bisnis plan itu sebagai kalau misalkan kita tidak punya modal ya, kemudian sedangkan kita ingin menjalankan bisnis, kita bisa mengajukan bisnis plan kepada investor. Agar apa? Agar investor itu bisa memberikan modalnya kepada kita untuk bisa menjalankan bisnis, gitu ya. Jadi investor ini dengan membaca bisnis plan dan ketika bisnis plan kita ini berjalan atau dirancang dengan baik, itu insya Allah bisa menarik investor untuk membiayai bisnis kita, sehingga apa yang kita ingin jalankan dalam bisnis itu bisa berjalan walaupun kita tidak punya modal, dan kita akan dimodalin oleh investor tersebut. Kemudian yang ketiga, siapa yang memerlukan bisnis plan? Itu perbankan.
perbankan itu seperti yang sebelumnya pernah saya sampaikan, bahwa ketika kita tidak punya modal sama sekali, kita bisa mengajukan ke perbankan untuk diberikan kredit untuk usaha. Nah, apa yang kita berikan kepada perbankan, salah satunya adalah bisnis plan yang kita buat ini, bahwa kita punya bisnis seperti ini. Di dalam bisnis plan itu tentu ada penghasilan yang akan kita peroleh nantinya, dan itu akan menjadi bahan pertimbangan perbankan untuk menyetujui bisnis kita. Gitu ya, paham ya? Oke, jadi selanjutnya saya akan sampaikan bagaimana cara membuat bisnis plan yang baik. Bisa diperhatikan di sini. Pertama, ringkasan eksekutif. Hal penting Jadi, yang pertama adalah untuk membuat bisnis plan yang baik adalah membuat ringkasan eksekutif. Kenapa ringkasan eksekutif itu paling utama dalam membuat bisnis plan? Karena investor itu ketika membaca bisnis plan kita itu, beliau atau para investor ini tidak ingin membaca terlalu banyak tentang bisnis plan yang kita buat berlembar-lembar. Biasanya investor itu yang pertama kali dibaca itu adalah di ringkasan tersebut. Biasanya ringkasan ini berisi tentang 1 sampai 2 halaman. Nah, disitulah tertuang semua tentang bisnis kita yang akan kita jalankan. Sehingga investor ketika nanti membuat ringkasan bisnis itu bagus, investor udah cukup tertarik dari membaca tersebut. Makanya dalam ringkasan eksekutif ini diperlukan membuat ringkasan yang ringkas, padat, dan menarik. Pertama, yang harus dicantumkan dalam bisnis plan kepada calon investor adalah ringkasan eksekutif. Di bagian ini tulisan secara lengkap mengenai garis besar dan semua poin krusial dari bisnis kamu. Tidak perlu panjang-panjang. Ringkasan eksekutif dapat disusun sebanyak 1 sampai 2 halaman saja. Gunakan pula bahasa yang singkat, padat, jelas, dan to the point. Karena para calon investor biasanya tidak ingin bertele-tele. Dan yang kedua, latar belakang usaha atau bisnis. Oke, yang kedua, latar belakang usaha dan bisnis. Nah, di dalam latar belakang usaha dan bisnis ini, kenapa harus ada dalam bisnis plan? Itu agar investor atau bank yang mau membiayai kita atau memberikan modal kepada kita itu bisa mengetahui apa sih yang melatar belakangi kita membuka bisnis tersebut, gitu ya. Jadi di situ harus tertuang bagaimana profil usaha Anda, bagaimana kondisi usaha Anda, siapa pemasar, akan dipasarkan kemana, dan lain sebagainya. Nah, itu semua ada di latar belakang. Jadi kita membuka bisnis itu ada latar belakangnya. Jadi kalau kita mau membuka bisnis, misalkan bisnis A gitu ya, ketika tidak ada latar belakangnya, alasan kenapa kita membuka bisnis A, itu investor atau bank itu tidak akan percaya, bahwa tidak akan yakin bahwa bisnis kita itu layak atau tidak dijalankan, ya. Bagian berikutnya dalam membuat bisnis plan yang wajib, yaitu ada latar belakang bisnis yang kamu jalankan. Latar belakang ini mencakup profil dan lokasi, seberapa besar bisnis tersebut, dan pencapaian apa yang telah diperoleh. Struktur perusahaan juga perlu kamu paparkan di bagian ini, agar investor tahu siapa-siapa saja tim di balik bisnis tersebut. Yang ketiga, visi misi perusahaan atau bisnis. Bisnis apapun yang saat ini tengah kamu geluti tentu punya. Yang ketiga, visi misi perusahaan ya atau bisnis. Tentu visi itu kan tujuan yang ingin dicapai ya. Misi adalah cara untuk mencapai tujuan itu. Jadi visi dan misi perusahaan itu harus jelas. Makanya kenapa di dalam visi misi itu harus berhubungan dengan tujuan perusahaan tadi ya. Misalkan tujuan perusahaannya ingin menjual produk A sebanyak-banyaknya dengan cara begini, sedangkan visi dan misinya berarti bagaimana cara mencapai tujuan ya, itu
Jadi harus dituangkan dalam visi misi perusahaan. Visi dan misi yang akan dicapai. Dengan mencantumkan visi dan misi ini, nantinya calon investor akan mengetahui secara jelas tujuan bisnis kamu. Dan yang keempat, sasaran bisnis. Yang keempat, sasaran bisnis ya. Jadi sasaran bisnis ini siapa sih yang akan kita sasar? Marketing kita ya, pemasaran kita siapa? Misalkan kita sasaran kita adalah masyarakat umum gitu, berarti bagaimana cara kita bisa menjual produk ke masyarakat tersebut. Jadi harus jelas pasarnya itu kemana. Jadi itu namanya sasaran bisnis. Jadi kalau kita nggak tahu produk kita tuh akan dijual kemana, berarti kita nggak jelas bahwa usaha kita itu bisa menghasilkan profit yang diinginkan atau tidak, gitu ya. Setelah itu, penting pula dijelaskan terkait sasaran bisnis yang sedang dan akan yang kamu jalankan. Tentunya saat hendak memulai bisnis, kamu dan tim kamu sudah menentukan dulu siapa yang akan menjadi target bisnis dan target pasar kalian. Dan selanjutnya, produk bisnis. Nah, produk bisnis itu pasti harus ada ya. Dalam suatu bisnis itu kalau nggak ada produk itu juga nggak akan berjalan bisnisnya. Produk ini bisa berupa produk yang akan dijual ataupun jasa ya. Jadi apapun yang bisa kita lakukan bisnis itu namanya produk bisnis ya. Jadi bisa berupa jasa maupun produk yang akan kita jual. Dalam berbisnis, pastilah ada produk yang akan kamu promosikan, baik itu produk berupa barang maupun jasa, atau bahkan keduanya. Di bagian ini, kamu harus jelaskan secara gamblang alasan mengapa kamu memilih produk bisnis tersebut. Paparkan juga secara jelas mengenai keunggulan dari produk atau ide bisnis yang kamu tawarkan. Yang selanjutnya, analisis pasar dan pemasaran. Pada bagian Jadi analisis pasar dan pemasaran ya. Jadi kita juga harus bisa menganalisis target pasar kita kemana, pemasaran kita kemana. Itu dari awal membuat rancangan bisnis atau bisnis plan itu harus jelas dari awal. Kadang seorang pengusaha ketika kita tidak mempunyai bisnis plan itu nggak tahu bagaimana sih caranya nanti memasarkan. Kemudian kemana sih kita akan memasarkan, itu biasanya tidak jelas kalau tidak punya bisnis plan. Tapi kalau mempunyai bisnis plan itu dari awal sudah tertuang di situ, sehingga pada saat menjalankan bisnis itu kita udah nggak bingung lagi. Oh, caranya dengan cara misalkan online, dengan cara offline-nya seperti ini, online-nya seperti ini. Jadi udah jelas dari awal. Sehingga begitu menjalankan bisnis itu sudah ada acuannya. Acuannya di mana? Ya bisnis plan tersebut. Kan kalau misalkan kita tidak ada acuan itu kan masih bingung ya bagaimana sih menjalankan bisnis. Tapi kalau sudah ada acuan, insya Allah acuan itu yang akan kita gunakan dalam menjalankan bisnis, sehingga tujuannya adalah agar bisnis itu bisa tercapai sesuai dengan apa yang kita tulis dalam bisnis plan. Kalau misalkan dalam bisnis plan itu tidak tercapai, berarti kita mengevaluasi. Kita sebagai pebisnis mengevaluasi apa sih kurangnya dari bisnis plan itu sehingga tujuan yang kita harapkan itu nggak tercapai, gitu ya. analisis pasar dan pemasaran, kamu bisa menjabarkan secara detail tentang strategi marketing apa yang kamu lakukan. Ini bertujuan untuk mengetahui langkah apa yang efektif untuk memikat konsumen dan mengalahkan para pesaing bisnis kamu. Contoh, strategi promosi untuk memasarkan produk bisnis. Misalnya, double discount, giveaway, cashback, Berbagai macam strategi dan promosi ya. lainnya. Itu tergantung dari para pengusahanya. Yang ketujuh, analisis produksi dan distribusi. Bagian Di sini juga ada analisis produksi dan distribusi. Nah, analisis produksi dan distribusi di sini yang dimaksud adalah kita menghasilkan produk yang akan kita jual itu bagaimana cara mendapatkannya, ya. Misalkan kita mendapatkan di mana, di tempat A, B, dan C misalnya ya. Kemudian setelah kita mengetahui kita mendapatkan produknya itu dari beberapa tempat, kita tuangkan dalam
perencanaan bisnis, kemudian mendistribusikannya atau menjualnya itu dengan cara bagaimana, itu juga tertuang. Sehingga kita begitu sudah punya produk itu sudah sangat jelas dapatnya dari mana, cara menjualnya bagaimana, itu juga dituangkan dalam perencanaan bisnis ya. Ini menjelaskan secara detail terkait proses penerimaan, produksi, hingga distribusi produk bisnis. Apabila produk bisnis merupakan jasa, maka terangkanlah dengan jelas bagaimana prosedur menyalurkan jasa kepada konsumen. Dan selanjutnya, analisis tenaga kerja atau SDM. Sebuah Analisis tenaga kerja dan SDM juga harus tertuang dalam bisnis plan. Kenapa? Karena SDM ini sangat penting dalam menjalankan bisnis ya. Ketika kita menjalankan bisnis, SDM itu harus kita menggunakan SDM yang kompeten di bidangnya ya. Kalaupun toh kita tidak mendapatkan SDM yang kompeten di bidangnya, minimal kita pelaku bisnis ini yang menjalankan bisnis mampu menjalankan bagian-bagian dalam bisnis yang kita jalankan, sehingga pada saat nanti kita merekrut SDM itu kita bisa mengarahkan mereka sesuai dengan apa yang kita pahami atau kita ketahui. Jadi kalau nanti dalam menjalankan bisnis jangan hanya sekedar langsung rekrutmen SDM, tapi kita sendiri sebagai pelaku bisnis atau yang punya bisnis itu harus memahami atau pahamlah bagaimana alur bisnis yang kita jalankan. Oke. Bisnis akan sulit berjalan tanpa ada orang-orang berkompeten di bidangnya. Oleh karena itu, pengalokasian sumber daya manusia sebagai tenaga kerja di setiap bisnis kamu harus dirincikan secara detail mungkin. Dengan demikian, produk bisnis akan semakin efisien untuk dipaparkan jika jumlah tenaga kerja mencukupi. Kesembilan, analisis keuangan dan modal. Nah, ini salah satu juga yang masuk ke dalam Dalam menjalankan bisnis, keuangan adalah bagian terpenting. Karena itu, kamu sangat perlu memasukkan dalam bisnis plan. Analisis keuangan berisi proyeksi pendapatan dan pengeluaran, pengembalian modal, pengembalian investasi, dan lainnya. Pada bagian analisis keuangan dan modal, ada beberapa hal yang penting dijelaskan meliputi sumber pendapatan atau modal, biaya produksi, biaya marketing, biaya sewa tempat untuk lokasi bisnis jika ada, biaya pengadaan alat untuk usaha, termasuk alat produksi dan alat tulis kantor, biaya transportasi dan akomodasi, biaya operasional harian, bulanan, sampai tahunan, gaji tim, termasuk gaji direktur dan seluruh tenaga kerja, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan neraca keuangan. Dan selanjutnya, rencana pengembangan bisnis. Nah, ini juga harus ada ya dalam perencanaan bisnis atau bisnis plan, rancangan pengembangan bisnis. Kenapa rancangan pengembangan bisnis itu juga harus dituangkan? Karena kalau kita membuat bisnis plan, ketika kita punya rancangan perkembangan bisnis nanti dalam 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, bisnis kita nanti harus dikembangkan seperti apa, itu menjadi acuannya di bisnis plan. Tapi kalau kita tidak mempunyai bisnis plan, itu kita tidak akan bisa punya rancangan pengembangan bisnis. Jadi itu manfaat dari salah satu manfaat dari perencanaan bisnis. Ada progres ya yang ingin kita dapatkan dari bisnis yang kita jalankan, gitu ya. Salah satu bagian penting yang disoroti oleh calon investor adalah rencana pengembangan bisnis. Di dalamnya juga termasuk rencana ekspansi dan rencana keluar dari bisnis yang dijalankan. Di sini pula nantinya calon investor dapat melihat seberapa besar keseriusan kamu untuk mengembangkan sebuah bisnis. Yang terakhir, analisis resiko bisnis. Ini yang terakhir ya. Jadi yang terakhir adalah analisis resiko bisnis. Jadi
kenapa resiko bisnis itu harus kita cantumkan dalam bisnis plan, agar pada saat nanti kita bisnis itu pasti ada resiko yang akan terjadi. Itu sudah pasti ya. Jadi ketika nanti kita ada risiko yang terjadi dalam bisnis kita itu sudah paham bahwa apa sih yang harus kita lakukan dalam menghadapi risiko tersebut. Sehingga kita tidak bingung bagaimana caranya nanti menghadapi risiko tersebut. Sehingga tujuannya dengan segera risiko itu bisa diatasi. Gitu ya. Jadi mungkin dari sini ada yang bertanya? Belum saya akhiri, tanya satu atau beberapa. Ada yang bingung nggak? Ketika kalian nanti, iya silakan. Kalau bisnis plan itu sama nggak sama tujuan bisnis? Tujuan bisnis. Jadi tujuan bisnis itu kan hanya tidak ada acuan, ya. Kalau tujuan bisnis misalkan kita bertujuan membuka bisnis ini bertujuan untuk mempunyai pendapatan atau mempunyai income yang lebih bagus gitu ya. Tapi tidak ada acuannya. Tapi kalau bisnis plan itu mempunyai acuan ya dalam mencapai tujuan bisnis. Jadi acuannya itu tertulis, kemudian setelah tertulis itu yang dipakai acuan dalam menggapai tujuan itu. Sehingga ketika kita sudah tuangkan dalam bisnis plan itu tujuannya, misalkan tujuannya 1, tapi ternyata tujuannya 2 misalkan ya, ternyata targetnya yang tercapai cuma 1, berarti kan itu bisa dievaluasi, bisa dikoreksi. Kenapa kok tujuan yang satunya tidak tercapai? Tapi kalau misalkan tidak ada bisnis plan, misalkan tadi tujuan bisnis, berarti kan dia ya hanya sekedar tujuan yang tertuang dalam kata-kata saja, tapi tidak ada acuan. Itu bedanya, gitu ya. Oke, ada lagi? Sudah ya? Oke, baik. Terima kasih adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillah mata kuliah pada hari ini kita tuntaskan. Kita akan lanjutkan mata kuliah kewirausahaan di minggu selanjutnya. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.